Nama saya Dia Handayani, saya sekarang sedang studi S3 di program Ilmu Sosial Pasca Sarjana S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi di era globalisasi ini sebenarnya pemahaman kita itu adalah bagaimana bertemunya masyarakat, kelompok, komunitas itu dalam sebuah ruang global. Tetapi tidak hanya itu sebenarnya. Di dalam globalisasi itu ternyata ada fanatisme tertentu dari sebuah identitas, termasuk adalah agama. Nah, fanatisme ini merupakan bagian dari rangkaian bagaimana komunitas-komunitas itu ingin menampilkan identitas-identitas mereka masing-masing yang pada akhirnya digunakan untuk penguatan identitas mereka. Begitu. Salah satu contohnya mungkin Islam ya. Di Islam itu kita tahu tragedi misalnya penyerangan di tahun 2009, 9 September tahun 2009, kemudian adanya perda-perda syariah yang bertebaran di seluruh Indonesia, merupakan salah satu contoh dari adanya munculnya penguatan-penguatan identitas di era globalisasi saat ini. Globalisasi dalam pandangan Hizbut Tahrir merupakan penjajahan negara kafir. Barat yang sekuler terhadap Islam hingga sekarang ini, seperti Indonesia, Irak, Afghanistan, dan di berbagai negeri Islam lainnya. Globalisasi sama dengan hegemoni Barat. Di balik globalisasi terdapat sekularisme sebagai ideologi yang melahirkan nasionalisme, kapitalisme, dan demokrasi. Barat menggunakan penjajahan ekonomi, modal, dan pasar uang. Barat melemahkan Islam dengan melancarkan pemikiran untuk menghancurkan Islam hingga HTI merespon. Pandangan dan gerakan HTI melihat globalisasi dimotori oleh negara Barat yang notabene kenyataannya adalah umat Kristen dan Yahudi, karena mereka memandang negara-negara Barat menghancurkan dan memeras negara-negara Islam melalui sistem globalisasi. Akhirnya, globalisasi memberikan andil dalam menguatkan pertalian identitas kolektif dalam masyarakat Islam yang hal ini menimbulkan konflik dan benturan yang meminggirkan dampak konstruksi identitas, sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia. Ada salah satu tokoh, namanya Manuel Castells. Ini dia seorang peneliti yang mengembangkan pemikirannya soal identitas dan perilaku kolektif. Dia mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini, tengah berkembang adanya aksi-aksi para aktivis untuk bisa menunjukkan identitas melalui aksi kolektif mereka. Sekumpulan organisasi dan institusi serta kelompok aktivis sosial yang terorganisir dan terstruktur mereproduksi serangkaian identitas yang merasionalisasi sumber-sumber dominasi struktur dengan cara yang bertentangan. Masyarakat sipil sebagai wilayah transformasi politik yang menonjol memberikan kemungkinan menggulingkan kekuasaan dominan dengan kekerasan sehingga menjadi alat-alat kekuasaan terorganisir berdasarkan pada satu identitas. Identitas yang bersifat defensif memiliki masalah dalam hal komunikasi dua arah
dari identitas-identitas yang mengemuka. Komunitas menentukan untuk bertahan atau akan berubah menjadi konstelasi terfragmentasi membentuk eufemisme komunitas. Memasuki globalisasi, identitas makna negara Islam seperti halnya Indonesia ditentukan oleh ideologi politik yang sama. Namun seiring dengan memburuknya para pengikutnya di tengah gelombang besar krisis identitas resisten yang membantu anggotanya melawan krisis dengan menjadikan identitas kolektif dan makna unik. Gerakan fundamentalisme Islam menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat khas. Dimulainya milenium ketiga, fundamentalisme telah menjadi sangat luar biasa, kuat, dan efektif, serta memanifestasikan dirinya sebagai salah satu sumber penentu identitas yang penting. Identitas resisten yang membantu anggotanya melawan krisis dengan menjadikan identitas kolektif dan makna unik. Mereka membentuk masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai adat, agama, jihad, tafkir dari mereka yang dianggap musyrik, bangsa, dan keluarga. Gerakan-gerakan yang keras kepala meminta otonomi dalam jangkauan perlawanan agar memperoleh kekuatan yang cukup untuk mempersiapkan serangan terhadap institusi-institusi yang mereka anggap tirani. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dampak dari globalisasi ini sangat mempengaruhi gitu. Munculnya kelompok-kelompok fundamentalisme termasuk fundamentalisme Islam yang berdasarkan pada klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk membela, untuk membangun identitas mereka di tengah-tengah globalisasi.